ngopi gelasnya kegedean. Luar biasa nih, yang bikinin si aneh-aneh aja. Jadi harus begini ngopinya nih. Beli kegedean apa kekecilan? Kalau saya beli kegedean soalnya. Udah mulai belum sih? Yuk. Walah, udah tuh. Kita ketingali kamera. Ngopi lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi Sobat Ngaso di mana saja berada di channel Tunanetra Peduli Bangsa di kesempatan sore hari ini dan dini hari. Ya di acara Ngaso yang rutin adakan setiap hari Senin hingga Kamis di channel Tunanetra Peduli Bangsa. Di-uploadnya biasanya pada asyar. Masih bersama saya Kang Maman di kesempatan kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, share, kemudian komen di video atau channel ini. Mudah-mudahan dengan subscribe, dengan komen dari pemirsa semuanya akan menambah semangat bagi kami tim channel Tunanetra Peduli Bangsa untuk terus berkarya, terus membangun channel, kemudian mengembangkan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Selamat sore, assalamualaikum Kang Mato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin asik aja ngopi ya sekarang ya. Iya. Ngopi enak. Ngopi sembari ngerokok nikmat di sore hari ini. Kita masih ngobrol berlanjut ya Kang Manto. Iya. Kalau kemarin sudah kita bicarakan bahwasanya itulah ketika menjadi musisi, seorang musisi jalanan ternyata apabila kita memakai penuntun atau pendamping banyak mudaratnya. Artinya banyak mudaratnya, kita itu mudah mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat. Kemudian kalau ada penangkapan atau penjangkauan dari Dinsos atau Satpol PP juga, karena kita membawa orang melek, barangkali kan akan lebih diincar gitu ya, lebih dijangkau. Kemudian ketika ada penangkapan, kita yang tertangkap, kita yang ditinggal, mereka yang lari gitu kan. Dari segi penghasilan juga harus dibagi. Dari segi tenaga juga kita harus ngejar target. Yang harusnya satu pasar jadi 2 atau 3 pasar, karena harus dibagi 2. Itu belum lagi kalau ya maaf kata kalau masalah kejujuran, kan namanya orang, namanya uang itu kan sensitif. Ketika sudah kelihatan ada 50-an, ada 100-an ribu misalkan, sungguh tidak mungkin, bukan berarti seudon, tapi kan jaga-jaga Kang Manto. Bisa juga ditukar dengan 10 ribuan atau 5 ribuan atau bahkan mungkin 2 ribuan, kan kita tidak melihat kan. Iya. Nah itu salah satunya. Maka dari itu, bukannya, sekali lagi kami menyampaikan ya Kang Manto, bukan berarti YKTPB itu anti pendamping atau anti penuntun kalau teman-teman turun ke jalan, tapi memang itu kondisi yang harus kami lakukan. Artinya kita taat dengan pemerintah, taat dan perda, kemudian biar melatih mereka si penuntun atau pendamping itu tidak malas berusaha untuk berdagang, untuk menjadi pemulung atau menjadi asisten rumah tangga, kan lebih enak ya kan, daripada mendampingi tunanetra untuk ngamen, untuk dijagang kerupuk, tapi nanti penilaian dari masyarakat negatif, kemudian yang dapat jelek juga yayasannya, padahal yayasan nggak ngerti apa-apa, mereka mencari uang, mencari itu untuk nafkah sendiri, nafkah mereka, tapi yang ke bawah yayasannya gitu ya Kang Manto ya. Betul. Tapi pernah nggak sih ada misalkan Kang Manto, istri Kang Manto jalan, kemudian ada yang mengikuti seolah-olah menjadi pendamping tapi memanfaatkan Kang Manto jalan, terus mereka itu ikut ngolekin, entah itu orang melek, entah itu anak kecil yang disuruh, nggak tahu ada yang nyuruh atau orang tuanya atau apa gitu. Ketika di jalan, pernah nggak mengalami permasalahan seperti itu? Pernah saya. Gimana ceritanya? Jadi saya waktu itu ngamen
di saya lupa ya tempatnya di mana. Udah gitu kan biasa lah kalau sudah sampai di ujung kita istirahat. Nah setelah kita jalan lagi ada entah pedagang entah pengunjung yang nanya, Bu, itu anaknya nggak dibawa lagi. Nah itu kan otomatis berarti makanya dia bilang anaknya dia ngikutin kita. Tadinya bukan ngikutin, intinya jeleknya mungkin ikut ngolekin. Ya istilahnya gitu. Ikut minta duitnya. Nah sejauh ini memang sangat perjuangannya sangat berat, artinya memang ketika tidak ada pendamping kita dikadalin orang gitu ya. Memang ya, dikadalin orang, diikuti, kemudian pura-pura menjadi pendamping, kemudian pura-pura menjadi anaknya, karena sebenarnya ulah teman-teman kita sendiri yang suka bawa anaknya, yang suka bawa pendamping. Iya. Jadi orang-orang tuh nyontoh, oh biasanya kalau tunanetra bawa pendamping, biasanya bawa anak kecil. Nah itu sebenarnya jadi imbasnya ke kita yang tidak pernah membawa anaknya, tidak pernah membawa pendamping ya. Jadi ada yang mengikuti, yang ngontekin kita, yang nyanyi, kita yang jalan capek-capek gitu kan. Tapi ada yang ngontekin. Nah itu pemirsa, perjuangan teman-teman yang dengan sangat terpaksa untuk mencari nafkah itu menjadi musisi jalanan atau pengamen jalanan. Sehingga dari saat ini sih sebenarnya mudah-mudahan setelah video ini tayang semua menjadi sadar, yang biasanya ngikutin jadi tidak, yang biasanya membawa pendamping coba ayo kita mandiri. Itu ya Kang Manto ya. Betul. Kita mandiri itu insya Allah jauh dari risiko. Misalkan nyasar juga ada yang unjukin kan ya? Ada kan? Yang penting kita aktif bertanya aja. Mau cari di mana tempat jual minum, jual makan. Itu yang penting kita aktif bertanya, itu pasti ada yang nunjukin lah istilah ini. Di mana gitu temannya gitu ya. Memang mungkin suatu saat kita menemukan orang ditanya itu cuek, tetapi kan tidak semua begitu. Nah, itu. Jadi memang kalau kita bawa pendamping, kebutuhan pasar, kebutuhan di jalan itu kita lebih mudah ya Kang Manto ya. Iya. Lebih mudah karena ada yang membelikan atau ada yang nonton, oh tukang kopi di sana, oh tukang toilet di sana, oh apa di sana gitu. Tapi itu hanya itu kan, sebenarnya itu juga bisa kita lakukan ketika kita tidak malu. Ya teriak aja, ngomong aja, Bang, toilet di mana, Bang, tukang kopi di mana, kan gitu ya. Iya. Bisa kan ya melakukan seperti itu ya. Soalnya saya akhir-akhir ini juga belanja kebutuhan dapur di pasar juga. Oh gitu. Beli sayuran. Itu kan tetap enak kan, artinya sebenarnya kalau kita ada kemauan pasti ya itu tidak menutup kemungkinan atau tidak mustahil apa yang kita mau itu bisa terwujud gitu kan. Betul. Ketika kita punya niat untuk mandiri, kemudian punya niat tekatan untuk berjuang gitu ya. Iya. Oleh karena itu ini adalah pencerahan ya Kang Manto. Setelah kita ngobrol sampai 3 session ini, apa harapan Kang Manto ke depan tentang teman-teman yang turun di jalanan atau sebagai musisi jalanan, teman-teman tunanetra tentunya, harapan ke depan apa kira-kira? Harapan saya satu sih sebenarnya, supaya teman-teman tunanetra, bukannya saya berarti bisa ya, tetapi memang saya dari dulu emang intinya kebanyakan dilakuin berdua lah, cari duit, intinya cari duit ya, selalu berdua sama istri yang sama-sama, intinya tidak melihat. Jadi harapan saya bagaimana caranya kita mencoba untuk cari duit itu mandiri. Jangan takut kita susah ini, susah itu, susah cari makan, susah cari minum, itu yang penting kita bertanya, pasti ada yang beritahu. Iya, artinya tidak menyebutkan diri sendiri sebenarnya. Iya, gitu. Jadi jangan sekali-kali teman-teman itu yang memang masih manja atau masih belum berkenan untuk mandiri itu menyalahkan yayasan gitu ya. Yayasan ini jangan tidak mau mendampingi, memberikan perlindungan kepada yang membawa pendamping dan lain sebagainya. Jangan, sekali lagi jangan. Dan kita juga sudah menyerahkan penuh kepada Dinsos, kepada kepada Satpol PP. Kalau memang mereka mau tertibkan saja. Mereka berarti yang bandel gitu. Artinya yang membawa penuntun,
masih ngamen di pasar, kemudian membawa penuntun, membawa anaknya. Nah itu ya, yang anak kecil seyogianya, anak kecil itu harus belajar dan bermain, malah diajak bekerja, itu juga salah juga kan, karena ada perlindungan anak ya gitu ya. Lebih mirisnya itu. Jadi, iya, jadi kayak orang tua ya udahlah sengsara sendiri, jangan ngajak anaknya. Artinya kita jangan seolah-olah ngajarin anaknya untuk turun ke jalan, ya kan? Jadi kita begini ya anak-anak kita itu harus lebih, harus sekolah, harus ngaji, ya paling tidak bisa ngangkat derajat martabatnya orang tua, bukan harus nurunin kita, harus ikut-ikutan turun ke jalan mendampingi kita nanti ya. Jadi takutnya kalau misalnya kita bawa anak, nanti kedepannya dia minder pergaulan. Itu satu. Yang kedua barangkali malah karena tahu mencari duit gampang, dia jadi ogah sekolah, ogah kuliah, karena begini aja udah cukup gitu kan. Jadi kayak ngajarin anak kita menjadi generasi penerus kita gitu kan ya. Betul. Jadi tidak orang tua juga harus berpikir bahwa anak itu amanah Allah yang harus kita jaga, yang harus kita didik, gitu, kita bina, sehingga apa yang menjadi profesi kita, kalau bisa anak itu lebih di atas kita gitu ya. Iya. Nah, gitu mungkin Kang Manto ya. Oke. Jadi kita sekali lagi bukan menyudutkan, bukan berniat apa-apa, tapi memberikan pencerahan, pemahaman bahwa sesungguhnya seperti ini yang baik gitu kan. Jadi intinya gini sih. Dalam keseharian pun supaya kita itu tidak tergantung sama orang lain. Nah, intinya itu, jadi kemana-mana biar bisa sendiri. Kadang soalnya ada orang yang tergantung banget sama orang melihat, itu banyak. Jadi kebutuhan apa-apa mengadakan orang lihat tidak ada di rumah, ditelepon. Iya, seperti itu intinya sih. Nah seperti itu. Jadi sampai ada briefing menjadi pendamping gitu, pelatihan gitu kan. Kemudian anak-anak yang masih muda, yang masih bau kencur ibaratnya dijadikan pendamping, itu kan paling nggak elok ya kan? Pendamping itu pendamping ngamen, bukan volunteer kayak teman saya barisan volunteer penyandang dasar yang sekarang adalah for disability, atau volunteer kayak pensi, kayak yang lain-lain gitu ya. Jadi mereka suka relawan gitu kan. Artinya benar-benar mendampingi, menolong kita itu pada saat kegiatan, pada saat kita butuhkan, atau menjadi reader pada saat kita ujian gitu kan. Tapi kalau itu bukan volunteer, namanya mitra kerja gitu ya. Ya itu sih lebih ke mitra kerja kalau seperti iya, mitra kerja. Jadi jangan kalau itu dinamakan mitra bakti atau volunteer, nanti merusak volunteer yang sesungguhnya gitu. Volunteer yang sesungguhnya itu rusak namanya, dirusak oleh teman-teman yang menjadi pendamping teman-teman tunanetra yang turun ke jalan, ke pasar-pasar, padahal mereka juga nuntut sekian persen gitu kan. Kalau tidak ada duitnya barangkali mereka tidak akan mau kan gitu, tidak ada briefing, tidak akan dikumpulkan menjadi penuntun gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Kang Manto atas kehadirannya di Sekretariat YKTPB. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ya. Tapi tetap semangat walaupun mandiri dan penuh rintangan ya, penuh rintangan. Apa yang kita lakukan kadang-kadang diikutin anak kecil, kadang-kadang diikutin orang tua, kadang-kadang seolah-olah menjadi pendamping kita. Dan mudah-mudahan sekarang mulai sadar bahwa hal seperti itu tidak baik ya. Kerja masing-masing lah ya, masing-masing aja gitu. Nah itu pemirsa suka dukanya teman-teman, makanya YKTPB senantiasa mengadvokasi yang masih di bawah, memperhatikan. Karena apa? Tunanetra itu bukan ekonominya bukan menengah ke atas semua, malah rata-rata menengah ke bawah. Dari tukang pijat, dari pedagang baik herbal, pedagang apapun, tisu, pedagang kerupuk, sampai ke pengamen jalanan atau musisi jalanan gitu ya Kang Manto ya. Betul. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi untuk acara ngaso di sore hari ini. Kita berlanjut dengan narasumber berikutnya nanti ke depan dan akan mengangkat berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari tunanetra maupun tentang layanan publik atau aksesibilitas untuk penyandang disabilitas netra.
Mungkin seperti itu dari saya, dan jangan lupa sekali lagi like, subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.